Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Bekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Oh yang guyu dewi. Yo bahagia toh Mas. Bahagia di pasangan ya. Ora. Wah, namanya kalau kamu nggak punya pasangan itu namanya Hitachi. Kok Hitachi? Hidup tanpa cinta. Tak apa yo Hitachi. Daripada Miyako apa? Nek Miyako apa? Ampun aku iki. Tak kira apa. Malam minggu kowe ra duwe pasangan. Kuwi jenenge Mandalaci. Mandalaci. Apa kuwi? Melamun dalam cinta. Wis ya. Malam minggu ra duwe pasangan terus turu kuwi artine midaji. Midaji artinya Mimpi dalam cinta. berarti mau ngimpi tok ngono ya. Mimpi tok, mulanya kamu itu harus cari pasangan. Siap. Sok golek kita Mas. Tak gresekke nang tong sampah apa? Ojo. Ya. Wah, waalaikumsalam. Nganggo assalamualaikum. Pijuti mah. Bu, pijuti mah. Kursi tamu, kursi keluarga itu 2, tamu 1. Oh, no. Ada apa ini? Kok dari luar seperti ada suara pembicaraan yang panjang lebar tapi kosong. Iki lho. Mbak Oni, ini ranti pasangan, ranti pacar saiki. Kamu ketemu dengan orang yang tepat. Siapa? Aku. Ayo, daripada mencarikan susah, dari lingkaran ring 1 dulu. Oh iya ya. Dari teman-teman dekat ada enggak? Kalau enggak baru yang Ring cari berapa? yang lain. Gitu. Itu. Oh iya. Mas Manto. Jangan-jangan kamu juga mau menawarkan diri. Yo, Cuman musuh dalam selimut. kalau saya kan yo enggak lah, kalau saya kan sudah punya pasangan. Istri saya aja cantik. Tanya ibunya kalau nggak percaya. Wah. Pinter. Begitu. Oh ya. Nek, mau cari yang gimana, Nek? Siapa namanya? Oni. 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 Nyari pasangan yang gimana, Mbak? Ya sing lanang to Mas jelas. Terus Sing iki yang lanang. Oh, sing lanang. Boy pisan-pisan ganti lanang, liane lanang. Ya apa? Laki-laki. Oh ya sing laki-laki, sing pria. Yang tanggung jawab. Yang punya iman, yang bisa mengimami ya loh Mas. Kan iman Yang penting bertanggung jawab. Nah, Golek wae sing wong do diutang. lah, Sing do diutang, sing gelem lunasi ya kuwi wong tanggung jawab. ya bener sih. Nek kuwi jan tanggung jawab kan tanggung jawab pro utang kuwi. Lah iya. Ora tanggung jawab pro aku. Aduh. Kok mah guyu. ya enggak. Kita kan harus menampakkan wajah ceria sekalipun di rumah kita punya masalah. Itu masalah. Yo, itu yang tahu kan cuman kita sama keluarga kita. Oh, Kalau iya. di luar itu yang penting kita ceria. Iya, iya. Menunjukkan rasa ceria. Jadi pikul dhuwur pendem jero ngono kan. Jero nek iki tepedhot kowe nek mikirke bahasa kuwi. Oh iya ya, betul itu Pak ya. Gitu. Ayo terus ngobrol ngopo. Lah iya, kowe itu loh, ini loh saya tuh sama si Oni tadi itu membicarakan tentang apa tadi? Imam golek imam, Ya, terus boleh. sing beriman loh Yang Mas, terus yang beriman. imannya bagus gitu loh. Nanti saya carikan gampang itu. Itu kita tanyakan pada ahlinya. Wih. Jangan mengira-ira atau menduga atau membuat argumen sendiri. Biar kamu tidak Terperosok. salah memilih. Wih.
Kata-katanya Bikin jadi apa kalau kata-katanya ini abjad loh. wah janes loro-loro aku nek ning dewi ngono iki. Ora, maksudnya iki itu perkataan ini Keren padet ya, banget tuh, keren. berbobot. Nah ngono kuwi Tidak lho. sesuai dengan orangnya. Pilih saya. Akhirnya jadi ngono ki ya. Pilih saya gambare Mas Fuad aja coblos. Wah. Begitu nanti saya tarik kan. Tapi kan ini 2020 itu segala sesuatu kan serba segi mau beo. Pipis piro 2000. Mau golek ke ahli bidang narasumber masa nggak ada duitnya. Yo ada. Sini. Nanti dalam bentuk Doa. doa. Wah, nek doae sanesipun do ndongake Mas. Atau jenengan sik dereng Kamu tahu orang yang paling hebat itu siapa? Siapa? Mas Fuad. Kok iso? Ini gak mau jerapah oke banget. loh ini Strong tenan ya berarti. saya kan keren. rencana mau ngeluarin batik sesuai kebutuhan masyarakat, batik yang mengedukasi. Oh. Besok motif huruf-huruf apa? Cara kok. Bukan. Aksara apa? Nganu rumus-rumus Pitagoras. Oh. Luas alas kali tinggi. Nah, sorry loh, enggak meletak kamu kalau babakan seperti itu enggak pinaham kamu. Iya ya. Nah, Terus enggak ada rumus segitiga barang ngono ya itu komplitan nanti. Nah, itu kan sesuatu yang mengedukasi masyarakat. Ini kalau ini bahannya kurang apa kok? Beda sama yang sini. Nah, yang enggak kurang ini yang namanya kombinasi warna, Mas. Wih. Nih, ini aja nyontoh loh Mas, mau gambarin aja nyontoh. Kamu bisa nggak membedakan jerapah yang perempuan dan yang laki-laki? Oh, itu doa itu Mas kan enggak ada Ora. bedanya piye? Delok KTP ini sih. Tuh, bisa lagi. Dispenduk Mas Pantai. Ahli kependudukan. Ya. Iya. Pendidikan jerapah. Ini saya mau saya carikan. Apa tuh kamu? Nah, Karena saya sekalian keluar, iya. tak carikan aja. Oh ya. Saya panggilkan Ustadz biar nanti Yang ahli lah. yang ahli tentang iman kan biar mengetahui Yang apa biar menjelaskan tentang asli iman. dari Arab lah. Arafat yang kenal. Ya siapa aja yang ahli di bidang Ya. itu mau Nanti dicarikan tak- sini. siap. Saya tunggu Mas Panto. Ya, saya tak berangkat dulu. Oke, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopo gitu? Kan saya sampaikan di segmen tadi. Ya. Kita harus menampilkan wajah senyum. Wah. Senyum, sapa, salam. Wah, jangan kurang rogar kamu itu kan nggak tahu itu. Membawa rezeki ya itu ya Nah, gitu iya ya. kan senyum ibadah nih loh Mas. Nah, ibadah liane ra mampu ki senyum paling ora ngono lho. Iya, berarti nggak usah. Menampilkan wajah murung ngono ki ya sing wiro wae. Wah, kok rene Mas Wanto. Pakop mania ini ya, gitu Mas Wanto. Iyalah. Gitu. Emangnya ada masalah apa tadi kamu? Masalahnya dulu saya itu udah beribadah, terus itu biar iman saya itu kokoh itu kayak apa gitu. Oh, Itu kan saya semen. pernah. Hah? Semen. Ya enggak itu maksudnya itu saya butuh materi yang nanti bisa saya laksanakan. Oh, tapi nanti kalau setelah dengar ada Pak Ustadz yang menyampaikan, Ya. tidak kamu jalankan apa yang sudah menjadi perintahnya dosa loh Mas. Ya nanti saya jalankan. Nah, sampai nunggu teman kita nanti yang manggil. Ya. Nah, Loh, ini udah kelihatan nih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kan ibadah. Nah, itu bagi yang mampu. Nek ra mampu. Wah. Pak Ustadz sini. Si Pak Ustadz sini. Oh. Si Pak Ustadz sini, Mas. Nah, salah. Pak sana. Ini kok tadi kan kita yang nyuruh Oni, Mbak Mas Gus Bang yang sini. Loh, saya kan bareng Pak Ustadz tadi. Nah, terus Galak dijawel. ketase. Oh, enggak. Ngapa? Saya dijawil. Wah, Ayo nang, kesini. ngene Mas Fuad. ngejob. Ustadz ngejob. Iya. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tidak ketemu gitu. Iya, Pak Ustaz. Udah pindah belum? Sudah. Sudah kan istri berapa? Satu ya. Satu aja. Putrane pinten ngoten niku ya. Emang ana regane apa piye? Mboten jumlah. Oh, jumlah.
Itu Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, yang Kinurmatan itu teman saya Wanto ini kan Mas Wanto. ibadah tekun, Alhamdulillah. rajin. Saking rajinnya kadang le sholat mah ngarep imam. Ya baru. Baru ya Pak. Saking semangat. Ya saya kan di depan imam karena teman saya namanya Imam, Pak. Kenapa sholat itu? Iya, Kan tanpa kadang sholat. imannya itu masih belum kokoh, dia ingin kokoh selain Imam semen. atau iman? Iman. Oh, iman. Oh, ini ada perbedaan antara iman dan imam. Beda. Terus? Ampun niku mawon. Niku pun dawa niku nek dijantreke ra cukup rong episode niku. Nah itu sama seperti saya Pak Ustadz. Saya itu ya jengkang jengking, tapi masih kurang kokoh tadi. Iman apa imam? Iman. Ya, masih kurang kokoh. Supaya ben kokoh gimana Pak? Harus Iya. takgib atau tak kasih cakar atau dicor itu. Wah, sekur. Kalau imam itu kan artinya pemimpin. Pemimpin. Tapi kalau iman itu artinya percaya atau yakin. Oh. Nah, jadi kalau apa makna secara Mohon bahasa izin Pak Ustadz. gimana? Agak geser ke sana. Oh, Biar seimbang. Nah, biar balance. ya, kok nanti ki mau iman Iman tadi. iman ya, iman itu artinya percaya. Percaya atau yakin. Yakin. Jadi kalau begitu iman itu tempatnya di dalam hati. Nah yakin kan yang hati gitu. Kuat. Hati. Tapi sedangnya keyakinan itu kan tidak tiba-tiba ada. Ya pasti ada pengetahuan, pemahaman, sampai mungkin ngalami gitu, sampai sampai pengalaman itu berulang kali sampai kemudian mengatakan yakin. Misalnya saya bilang ke Mas Fuad, Ya, gula iki rasane legi apa kecil atau apa kecut? lagi Mas. Legi, kok ngerti? Karena sudah merasakan. Mesti ngerasa yakin. Ya, Yakin. yakin karena dikandani nek gula itu legi, kemudian sudah merasakan bahwa gula itu manis, berkali-kali mengalami, terus yakin bahwa gula itu manis. Nah, saya sama istri saya itu beda keyakinan Pak Nah, Ustadz. gimana? Saya yakin sama istri saya nggak yakin sama saya. Itu keyakinan agama, keyakinan masalah Keluarga ya. Ya, tapi ya ada hubungannya. Artinya keyakinan itu berkaitan dengan apa yang diketahui, apa yang difahami, apa yang kemudian berulang kali dialami. Jadi kalau orang biasa ngapusi, berbohong itu kan menjadi tidak bisa dipercaya. Ya, tapi kalau dia jujur, konsisten, maka menjadi orang yang dipercaya, orang yang diyakini. Nah, begitu juga dalam masalah agama. Yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan seterusnya, ada rukun iman. Ya, pokok-pokok keimanan disebut dengan rukun. Ya, pokok-pokoknya itu ada 6. Ya, pokok itu rukun iman. Iman Kayak keliru. pada 6 atau 5? 6. 5 atau 6? 6 Iman rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus iman kepada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari akhir, atau dan qadar kan ada 6 toh. Nah, ini pokok-pokoknya. Nah, tadi saya katakan untuk bisa percaya, untuk bisa yakin itu harus ada ilmunya. Ilmunya dari mana? Ada 2 sumber ilmu itu. Satu berdasarkan wahyu, yang itu dalam bentuk kitab suci yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. 2 dalam bentuk alam semesta yang diciptakan termasuk diri kita. Tapi meh nyolok saya tadi. Lah ya ini termasuk alam semesta yang diciptakan. Manusia kita termasuk alam. Ya. Jadi kalau kita melihat manusia, melihat binatang, melihat hewan, orang mau didelok, diamati, difikirkan, dadi ilmu. Ya kan? Mas Gusbam, terus Mas Wanto, Mas Fuad itu belajar di sekolah itu kan ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, itu kan hasil ngamati alam semesta. Ya kan? Jadi ilmu. Kemudian nanti sampai pada keyakinan. Di dalam tubuhnya Mas Fuad misalnya makan kerupuk atau seperti pangan terus ono sing dadi daging, ada yang jadi keringat, ada yang jadi macam-macam sampai jadi kotoran. Itu le bagi-bagi piye gitu. Ya, bagaimana proses itu berjalan, sistemnya ada. Gitu, diteliti. Nanti kemudian akan sampai pada
pemikiran, akal kan kemudian berpikir, Ya. ya kok bisa teratur, saya ngatur sopo. Oh. Ya, kok bisa teraturnya bukan hanya proses masuknya, tapi dicerna sampai menjadi bagian demi bagian tadi, yang mengatur siapa, yang menciptakan siapa, yang menjamin rezeki siapa. Nah, jadi hanya memperhatikan alam semesta, memperhatikan manusia, memperhatikan binatang, tumbuhan, tapi orang akan sampai kepada pencipta dan mengatur semuanya. Nah, kemudian jadi yakin ya di dalam hati kita. Nah, ini akan terbantu dengan apa? Dengan fitrah. Fitrah itu potensi dasar beriman di dalam hati setiap orang. Tidak ada satupun orang kecuali pasti diberi potensi beriman. Iya. Yang namanya fitrah itu. Fitrah. Hanya pada saat dia lahir nanti mengalami masa tumbuh, berkembang, saya gede itu Ya. ada pengaruh lingkungan. Fitrahnya ini berkembang dengan baik atau tidak, tergantung pengaruh yang diberikan. Ya, yang pertama pasti orang tua. Pasti orang tua. Mas Wanto pas lahir itu kelingan orang. Enggak Kelingan atau podo. Tapi ada orang yang menceritakan bagaimana lahirnya. Orang tua terutama, kemudian memberikan sejumlah pengaruh proses pendidikan. Nah, potensi berimannya, bekal berimannya itu tak tumbuh dengan baik atau tidak bergantung proses pendidikan yang diberikan orang tua pada awal masa tumbuh dan berkembangnya. Neng kok saya gede yo, ada pengaruh pertemanan, ada pengaruh bacaan, ada pengaruh lingkungan dan seterusnya. Ini baru pengertian iman tadi. Jadi ringkasnya ulama mengatakan iman itu adalah hakikat yang letaknya ada di dalam hati. Yang memberikan pengaruh keimanan, 1 ilmu, ya, 2 lingkungan, 3 amal, 4 doa, 5 nanti hal-hal yang hal-hal yang merusak atau melemahkan iman harus diatasi. Ya, nanti kita akan bisa bahas lebih banyak lagi tentang 5 hal itu. Ya. Tentunya obrolan pada kesempatan ini sangat menarik, Iya. sangat heboh luar biasa. Ya, Nanti kita Ngodok, Mbak. yo seakan-akan pinaham lah Pak, jangan menjatuhkan saya di depan saya. Kalau menjatuhkan itu ke belakang. Kira menang. Enggak, saya meresapi dalam hati gitu. Insya Allah nanti bisa Nanti netes menjalankan. lu. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita Oke. pada kesempatan ini. Tentunya kita tunggu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya masih dalam acara yang sama. Kita masih bersama Ustadz Sigit Yulianto. Yulianto dengan tema iman yang kokoh dan tak tertandingi. Dan judul loh. Iman yang kokoh. Niku Pak Sat, monggo niki pripun niki? Ya. Jadi hal-hal yang tadi mempengaruhi keimanan itu sudah kita bahas ya. Jadi untuk tahu iman kita tuh benar atau belum itu kan perlu mengerti tanda-tandanya. Gitu. Oke. Jadi kira-kira Mas Wanto ki asli apa palsu kan ono tanda nih. Kan. Kanan dengan Mas Fuad itu bener ya Pak Dukuh apa ora kan ono cirinya. Gitu. Nah, begitu juga dengan iman. Iman tuh ada tanda yang memastikan kita jadi tahu bahwa iman itu benar. 1, iman itu harus berupa keyakinan penuh tanpa sedikit pun keraguan. Disebut iman yang benar dan kokoh itu kalau sudah menjadi keyakinan kuat di dalam hati, tidak ada campuran sedikit pun keraguan. Nah, agar bisa yakin penuh tanpa ragu, maka pasti butuh ilmu. Untuk bisa ilmu ya kudu sinau. Dia ada proses belajar. Proses belajarnya bagaimana? Ini macam-macam. Dia butuh referensi, butuh contoh aplikatif, butuh alat deteksi, butuh tempat konsultasi, butuh doa. Ya, ini proses berilmu sampai kemudian nanti menjadi yakin penuh tanpa ragu. Yang kedua, tanda iman yang benar itu adalah pemilik iman yang seperti ini. Pemilik iman yang benar itu pasti akan mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Oke. Sungguh-sungguh bahasa Jawanya apa?
Tenanan. Tenanan atau temenan. Tenanan ya. Iya. Tenanan itu berorientasi kepada mutu. Sing dipikir iki ora mung sing penting tak lakoni. Ya. Yang dipikirkan bukan sekedar asal dilakukan, tetapi bagaimana mutu kualitas pelaksanaan amal. Oke. Mas Gusbam sholat itu orang waton jenggang-jengging, ya. Tapi sujudnya yang benar, bacaannya yang benar, tenang, tumanina. Mas Wanto itu kalau jadi makmum ya orang disi imami, gitu. Jadi makmum mengikuti imam, tetapi tidak boleh mendahului imam. Jadi harus benar. Ya, jadi butuh ilmu tadi untuk sampai pada keyakinan penuh tanpa keraguan. Kemudian yang kedua ada kesungguhan, berorientasi pada mutu kualitas, pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh. Puasa juga begitu, tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasanya itu betul-betul menjadikan akhlak kita baik, akhlak kita mulia. Nabi bersabda, malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah ayada atau amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tidak bisa mencegah dirinya dari berkata bohong dan berbelah keji, falaisa lillahi hajah, Allah enggak butuh dengan puasanya. Ayada atau amahu wa syarabahu, meskipun dia tinggalkan makan dan minumnya. Jadi ringkasnya, orang yang imannya benar pasti kalau melakukan ibadah, amal ketaatan itu sungguh-sungguh atau tenanan itu orientasi kepada mutu dan kualitas. Ora sak-sae ning tenanan ngetesaken mutunya, kualitasnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, iman yang benar dan kokoh itu akan menjadikan hati tenang. Menjadikan hati tenang. Jadi orang beriman itu akan tenang karena keyakinannya kepada Zat yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman akan merasa tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir pada Allah hatimu akan merasakan ketenangan. Orang beriman ini zikir kepada Allah itu semua bentuk ketaatan. Dengan dasar iman kemudian dia taat, maka hati menjadi tenang. Oke. Mas Wanto nek sholat itu rasanya tenang nopo malah kepikiran macam-macam. Tergantung Pak Ustadz. Tergantung apa? Kalau pas awal bulan itu tenang, kalau pas akhir bulan enggak tenang saya. Pengaruhnya apa awal Punya utang. Angsuran itu. Nah, jadi kalau orang beriman dengan sungguh-sungguh, dia melakukan ketaatan ibadah seperti sholat, dia merasakan betul ketenangan di dalam hati. Karena menikmati ketaatan, menikmati kepatuhan. Kenapa bisa begitu? Ada pemahaman, ada penghayatan, ada rasa cinta kepada yang disembah, diibadahi, ditaati. Seperti lainnya kita makan itu ya Pak Ustaz. Sholat itu jadi kusuk, ora kesusu, ora suwen. Iya, jadi tenang itu. Itu untuk menjaga itu pripun Pak Ustaz biar sholat kita khusyuk. Apa perlu kepolisian atau apa untuk menjaga itu? Jadi karena bisa menghayati itu kan membutuhkan pemahaman terhadap sesuatu yang sedang dilakukan. Apa sholat, apa poso, apa ngaji, maca Quran gitu. Kalau orang paham, dia akan bisa menikmati apa yang sedang dilakukan. Mas Gusbam main game gitu, panas karena ngerti permainannya seperti apa, kudune kepiye, menikmati betul, liyane ora nggak kepikiran dia. Gagas. Ya, itu artinya ada kekhusyukan di situ. Karena paham. Iya. Nah, sholat kon khusyuk, bagaimana bisa khusyuk ngerti ora itu. Supaya ngerti maka harus belajar. Sinau. Ya, maka al ilmu al fahmu, pemahaman itu dibutuhkan untuk bisa nanti menikmati sholat yang dilakukan. Ya, begitu juga aspek kedekatan dengan Allah sehingga menimbulkan rasa cinta. Mas Fuad punya rasa cinta itu kan kalau
berdekat-dekat dengan yang dicintai kan rasanya senang. Nggak pengen berpisah itu. Rano di anak-anak. Maka orang yang melakukan sholat, melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah tuh nggak orang pengen tendang rampung, dia menikmati pertemuan. Jadi ada pemahaman tadi, kemudian ditambah dengan rasa cinta, dia menikmati betul, menikmati pertemuan, menikmati perbincangan. Saat sholat itu kan berbincang-bincang dengan Allah, gitu. Iya karena butuh, iya karena hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu kan sedang berbincang kita dengan Allah. Kadang kan kesusu Pak Ustadz, karena wah sudah di makam ke jam 1 langsung ya. Itu artinya ya pemahaman terhadap sholat mungkin belum dimiliki dengan baik, kecintaan kepada Allah juga belum cukup kuat itu, sehingga pikirannya tidak kepada Allah. Kalau orang punya hubungan cinta itu kan sing dipikir ya sing bisa prioritas yang lain ora kepikiran mengkondisi gitu. Kayak cinta sama HP dipikirke wah dataku entek. Iya, buku. Iya. Karena mengerti apa nilai penting tadi. Begitu kalau ngerti nilai pentingnya sholat ini dipen-pen gitu. Sangat meriah sekali Sangat meriah di pikiran kalian, di aplikasi ini orang manfaatnya itu luar biasa. Ini gitu. saya minta kesimpulannya Pak Ustadz. Untuk teman-teman yang di rumah mungkin. Jadi yang disimpulkan begini, iman itu secara bahasa memang berarti percaya atau yakin. Tetapi iman dalam pengertian istilah secara benar, terlebih iman yang kuat dan kokoh itu bukan sekedar asal percaya, ya, tetapi satu merupakan keyakinan kuat di dalam hati yang tidak tercampuri oleh keraguan. Dan untuk itu maka tentu membutuhkan ilmu. Yang kedua, iman yang benar dan kuat ini akan menjadikan pemiliknya bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ya, makna bersungguh-sungguh di sini berorientasi kepada mutu atau kualitas, sehingga melakukan amal atau ketaatan tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga, iman yang benar itu akan menghadirkan ketenangan di dalam hati. Ya, saat dia melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena iman yang dia miliki itu. Nah, yang keempat, nanti kita belum bahas yang keempat, kalau iman itu benar, ya, maka semestinya saat bergaul dengan manusia akan menumbuhkan hubungan persaudaraan. Ya, wujudkan persaudaraan seharusnya begitu. Maka kalau orang mengaku atau merasa beriman, kok dia tidak bisa bersaudara dengan yang lain, onone mung cerah malah mung padu dan sebagainya, bertengkar dengan yang lainnya, maka layak mempertanyakan imannya. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita dan umat yang lainnya. Ya pamitan semoga jumpa lagi di lain kesempatan. Matur nuwun, nyuwun ngapunten bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.